Ya, saudara-saudara, saya kemarin menonton sebuah cuplikan video di channel Petri Smith. Sebuah cuplikan berisi opini yang menarik sebenarnya, tapi persis nyeleneh dan sangat amat menyesatkan. Opini dari saudara Denny Sumargo yang dia kemukakan dalam satu sesi podcast percakapan obrolan dengan sang pesulap merah yang lagi viral itu. Saya kemudian meminta Pak Petris tolong kirimkan kepada saya link lengkap berisi rekaman dari percakapan itu, dan saya sudah tonton dari awal sampai akhir, lalu memutuskan membuat tanggapan di sini dengan hanya menggarisbawahi dua penandasan, dua klaim yang bersifat teologis yang dikemukakan saudara Denny Sumargo kepada sang pesulap merah. Dan by the way, Pendeta Isra Soru juga sudah memberikan tanggapan soal isu ini dalam 4 seri video malah di channel beliau. Saudara dipersilakan untuk menontonnya di sana. Nah, untuk ringkasnya ada satu peristiwa penting yang diceritakan oleh Denny Sumargo yang katanya itu mendorong dia melakukan semacam pencarian teologis atau sebuah perjalanan spiritual. Dia mulai membaca Alkitab dan membaca Quran side by side, katanya bukan untuk melakukan perbandingan agama, melainkan untuk mencari persamaan-persamaannya. Itu kata-kata Denny Sumargo di dalam percakapan itu. Dan itu dia lakukan selama 6 tahun, bukan jangka waktu yang pendek ya. Dan dengan background itu, saudara-saudara, Denny Sumargo kemudian menandaskan 2 poin, 2 klaim teologis kepada sang pesulap merah yang akan saya tanggapi di sini. Pertama, klaim dan penandasan Denny Sumargo terkait doktrin Tritunggal. Karena di Kristen pun gue tidak pernah menemukan Tuhan itu 3 akhirnya. Iya, 1 ya. 1. Iya. Gue kasih analoginya ya. Ini ceritanya begini ya. Kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang gue temukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari sendiri. Kalau kita lihat botol ini ya, kalau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini toh ya. Berapa jumlahnya? 1. Kita lihat dari belakang? 1 juga. Dari depan? 1. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? 1 tetap. Oke. Ada berapa benda sekarang? 2. Cakep. Iya. Oke? Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Jadi ada berapa benda di tangan 3 benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? 1. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Oke. Jelas sekali saudara tonton di dalam klip itu, Denny Sumargo tidak menyebut apa-apa tentang Trinitas atau Tritunggal, tetapi keseluruhan konteks dari percakapan pada klip tadi mengharuskan kesimpulan dia memang bicara tentang Tritunggal. Dan untuk itu ada beberapa komentar evaluatif dari saya. Pertama, kesimpulan Denny Sumargo bahwa Tuhan yang disembah di dalam kekristenan itu satu adalah kesimpulan yang benar. Memang di dalam sejarah kekristenan tidak sedetik pun, apakah dari dalam kitab sucinya atau dari dalam sejarah kekristenan lebih dari 2 milenia ini, tidak pernah satu kali pun kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah itu ada 3. Sama sekali itu tidak ada. Jadi tolong berhenti mengkarikaturkan doktrin kealahan kekristenan, menyebut orang-orang Kristen sebagai politeis yang menyembah 3 Tuhan. Itu adalah halusinasi saudara sendiri. Dan untuk poin itu Denny Sumargo benar. Formulasi paling ringkas dari doktrin Tritunggal adalah Mia Usia Tres Hypostasis, satu hakikat kealahan yang dimiliki secara setara dan secara bersamaan oleh 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi yang bermasalah itu bukan kesimpulannya, tapi yang bermasalah adalah analoginya, dan itu mengantar kita kepada poin yang kedua. Saudara perhatikan tadi analogi yang digunakan oleh Denny Sumargo adalah air, tutup botol, dan botol. Nah, saudara-saudara, itu bukan Tritunggal. Analogi itu at best adalah triteisme, karena hakikat dari botol,
hakikat dari tutup botol dan hakikat dari air itu adalah hakikat-hakikat yang berbeda. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa ketiga pribadi itu memiliki hakikat yang berbeda. Pribadinya yang berbeda, tapi hakikatnya esa, satu dan sama. Jadi analoginya yang bermasalah bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam iman Kristen. Nah, saudara, saya sampai dengan beberapa tahun lalu terus terang saja masih tergoda menggunakan beberapa analogi ketika menjelaskan tentang Tritunggal atau Trinitas. Sekarang saya tidak percaya bahwa ada analogi yang benar-benar dapat digunakan menggambarkan, mengilustrasikan secara adil dan persis tentang Trinitas. Lagi pula, saudara-saudara, analogi-analogi yang digunakan sepanjang sejarah selain menyesatkan, melainkan juga tidak diperlukan. Sebab adalah mitos untuk orang mengatakan bahwa Trinitas atau doktrin Tritunggal itu sulit, tidak bisa dimengerti. Nah, sebenarnya yang mereka maksudkan itu bukan doktrin itu sulit dan tidak dapat dimengerti. Yang mereka maksudkan adalah saya tidak percaya. Artinya mereka tidak percaya, tapi menutupi dan mengelabui ketidakpercayaan mereka, membahasakan itu seakan-akan itu soal doktrin itulah yang sulit dan tidak dapat dipahami. Yes, bahwa ada elemen-elemen misteri di dalam doktrin Tritunggal pasti, karena kita sedang bicara tentang Tuhan yang maha besar, Tuhan yang infinite, yang tidak terbatas, yang beyond kemampuan kita yang terbatas untuk mengerti tentang Tuhan. Tetapi sejauh itu apa yang disingkapkan, diwahyukan di dalam kitab suci, proposisi-proposisi mengenai siapa itu Tuhan adalah proposisi-proposisi yang jelas dan dapat dipahami. Pembacaan total terhadap kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menghadirkan dua proposisi penting. Pertama, Allah itu esa dan itu ditegaskan berulang kali di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kedua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengharuskan kesimpulan proposisional bahwa ada tiga pribadi ilahi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di satu sisi ada Tuhan yang esa, tapi Tuhan yang esa pada saat yang sama di dalam kitab suci yang sama mengatakan ada tiga pribadi yang berbeda. Nah, bagaimana kamu menyimpulkan ada Tuhan yang esa tapi ada tiga pribadi yang berbeda? Itulah sebabnya gereja menyimpulkan secara akurat, secara sah dan secara tepat menggunakan istilah Tritunggal untuk merangkum data total dari kitab suci. Gereja menggunakan istilah Tritunggal atau Trinitas untuk menandaskan bahwa Tuhan kita itu esa. Tapi Tuhan yang esa itu bukan Tuhan yang simplex, tapi Tuhan yang berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa sulitnya mengerti tentang itu? Anak saya yang masih SMP, saya jelasin begitu, dia paham. Jadi adalah mitos orang mengatakan doktrin Tritunggal itu tidak bisa diimani karena sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami. Kamu berdusta, kamu paham, tapi kamu tidak mau percaya, dan itu dua hal yang berbeda. Dan kedua, tentang jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus menurut ajaran kekristenan. Nah, saudara, ini yang paling ngaco dan memperlihatkan Denny Sumargo ini tidak pernah satu detik pun menjadi orang Kristen. Meskipun saya cek di Google, katanya dia beragama Katolik. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu ada, bro. Kan saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Saudara, ada beberapa komentar penting untuk poin ngaco itu. Pertama, komentar Denny Sumargo tadi memperlihatkan dia sama sekali betul-betul bermasalah dalam semua doktrin penting kekristenan. Pemahamannya tentang doktrin mengenai dosa, keseriusan dan fatalnya dosa itu sama sekali ngaco. Pemahamannya mengenai doktrin
kecukupan Kristus, the sufficiency of Christ sebagai satu-satunya jalan keselamatan, itu juga ngaco. Pemahamannya mengenai kesempurnaan dan finalitas karya Kristus melalui kematian dan kebangkitannya juga persis sama sekali ngaco. Dan bahkan dia tidak paham apa-apa tentang doktrin justification by faith alone yang merupakan the heart of the gospel, jantung dari Injil yang menyelamatkan. Jadi dalam konteks relasinya dengan doktrin-doktrin penting di dalam kekristenan, Denny Sumargo sama sekali tidak memperlihatkan bahwa dia pernah duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan, dan membangun pemahamannya berdasarkan ajaran yang sehat dari kitab suci. Dan orang semacam ini yang hendak menggurui dunia dengan komentar-komentar yang bersifat menandaskan dan bahkan sangat tajam. Tapi kedua, bahkan pada level tekstualnya saja, saudara tidak perlu jadi teolog profesional untuk berkomentar tentang ini. Bahkan pada level tekstualnya saja, komentar Denny Sumargo tadi bahwa percaya Yesus Tuhan itu tidak memberikan jaminan keselamatan, dan bahwa itu koplak, dan bahwa itu nonsens, 50-50, kamu harus memperlihatkan bagaimana kamu hidup, itu juga persis ngaco. Apa yang akan kamu lakukan dengan Roma pasal 10 ayat 9-11? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Pertanyaan saya, apakah bagian kitab suci ini terdengar koplak dan nonsens bagi Anda, Denny Sumargo? Atau apa yang akan kamu simpulkan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Theodoron, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara perhatikan bagian-bagian kitab suci tadi menandaskan bahwa pertama, iman yang sejati kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memang memberikan jaminan keselamatan. Itu bukan teori saya, bukan kata pendeta, bukan kata pastor, itu kata kitab suci. Kedua, keselamatan itu sepenuhnya anugerah, pemberian Allah, theodoron, yang diterima melalui iman, faith. Dan yang ketiga, perhatikan urutannya, anugerah, pemberian Allah, kasih karunia, diikuti dengan iman. Artinya iman itu menjadi sarana untuk kita menerima anugerah itu. Iman yang kontennya apa? Iman yang kontennya adalah Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan kontennya adalah sebagai manusia di dalam menjalankan misi kemesiasannya, Yesus secara sempurna mentuntaskan misi itu, terutama melalui penderitaan, kematiannya melalui penyaliban, dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga, mensecure jalan keselamatan itu bagi kita. Itu konten dari iman yang menyelamatkan itu. Kemudian diikuti dengan menghasilkan pekerjaan baik atau perbuatan baik. Jadi saudara perhatikan urutannya. Perbuatan baik, usaha kita, pekerjaan yang baik, bukan merupakan the cause of salvation, bukan merupakan penyebab orang diselamatkan, tapi merupakan the fruit of salvation, merupakan buah dari keselamatan yang diterima semata-mata karena anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang sah yang bisa ditarik dari bagian-bagian kitab suci tadi persis bertentangan dengan penandasan-penandasan dari saudara Denny Sumargo. Nah, sebelum saya akhiri, saudara-saudara, kita bisa berkomentar juga ringkas saja mengenai agenda Denny Sumargo mencari persamaan antara kekristenan dan Islam, dan bahkan tampaknya dari komentarnya dia percaya bahwa Tuhan yang disembah di dalam kekristenan dan Islam itu adalah Tuhan yang sama. Nah, agenda itu bukan hanya proyek gagal tapi tidak berguna dan sia-sia.
Saudara-saudara, kekristenan dan Islam adalah dua world views, dua wawasan dunia yang totally contradicting each other, yang totally bertentangan satu sama lain. Jadi tanpa perlu berpanjang lebar tentang hal ini, mengklaim bahwa doktrin keselamatan di dalam kekristenan dan Islam sama saja, seperti yang ditandaskan oleh Denny Sumargo dan diiyakan oleh sang pesulap merah, menandaskan begitu dan percaya begitu, merupakan sebuah ignoransi yang sangat amazing namun tidak terpelajar. Akhirnya untuk saudara Denny Sumargo, kamu jadi artis saja, entertain, ngoceh ngalor ngidul, jual tampang, siapa tahu kamu tetap laku. Nah, saudara-saudara, saya tidak menghina pekerjaan kamu, profesi kamu, itu penting dan itu sesuai dengan kamu, whatever. Tetapi tolong jangan jadi teolog dadakan, dan tolong jangan jadi ahli Alkitab dadakan yang hasilnya adalah ngoceh dan mengklaim sambil mengatakan itu koplak, itu nonsens, yang memperlihatkan kamu sedang membadut dan menyesatkan orang, sambil kamu mungkin saja berpikir bahwa kamu sedang mengatakan hal-hal yang cerdas. Nah, apapun itu, saudara Denny Sumargo, dalam kaitan dengan isu ini, cerdas adalah kategori yang terlalu bagus untuk kamu. Jadi tolong belajar supaya jangan sampai kamu menandaskan sesuatu itu koplak dan nonsens, padahal kamu yang koplak dan nonsens.